Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah akidah. Kita membahas kitab Akidah Salasatul Usul, 3 dasar utama, dan sudah sampai kepada pelajaran inti, yaitu Fa'idha qila laka man rabbuka, apabila dikatakan kepadamu man rabbuka. Man rabbuka di sini kata beliau, ai man huwa rabbuka alladzi khalaqaka. Kalau ditanya siapa Robmu, maksudnya siapa yang telah menciptakan dirimu. Wa amaddaka wa adaka wa razaqaka, yang telah mencukupi engkau, mempersiapkan segala kebutuhanmu, dan yang telah memberi rizki. Mungkin lebih luas lagi daripada makna ini, Rob itu yang telah menentukan diri kita. Bagaimanapun bentuk kita, kaya, miskin, cukup, laki, perempuan, dan seterusnya, itu namanya Rob. Sehat, sakit, itu masih dalam makna Rob. Semua perbuatan Allah pada kita namanya Rob. Dan juga seluruh alam mau diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ini, seluruh perbuatan Allah namanya Rob, atau rububiyah. Kalau ditanyakan siapa yang telah mengatur dirimu, menciptakan dirimu, beliau katakan fakul, maka jawablah, Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Robku adalah Allah yang telah mentarbiah aku. Mentarbiah tadi mencipta, mengatur, mencukupi. Wa rabba jami'al alamin bini'amihi, dan yang telah mengatur seluruh alam dengan segala kenikmatannya. Perkataan Al-Syekh Muhammad ini bin Abdul Wahab diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi Rob itu bermakna ini, at-tarbiyah. Kita lihat ada kampus jurusan tarbiyah. Tarbiyah kalau di kampus diartikan pengajaran atau pendidikan. At-tarbiyatu hiya ibaratun anir ri'ayah. Jadi Rob dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu ungkapan dari ri'ayah, penjagaan atau pemeliharaan. Itu namanya Rob. Allati yakunu biha takwimul murabba, yang dengan penjagaan tadi, pemeliharaan, akan bagus siapa yang diurus, siapa yang dijaga. Jadi kalau kita ini sehat sekarang, itu bentuk dari tarbiyah Allah. Kita diberi mata, bisa melihat, itu tarbiyah dari Allah. Kita punya badan, bisa berjalan. Nah, itu semua merupakan bentuk tarbiyah Allah. Wa yus'iru, dan menyadarkan, kalamul mu'alif, perkataan Syekh di atas, anna robba, bahwa Rob, seperti dalam surah Al-Fatihah itu, Alhamdulillahirabbil alamin itu, Rob ya. Kata Rob ini ma'hudun, jadi Rob ini diambil minat tarbiyah, atau berasal dari kata tarbiyah. Tarbiyah tadi penjagaan, pemeliharaan yang mencukupi.
Li'annahu qala, karena beliau mengatakan alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Fakullul alamina, maka semua di alam ini qad rabbahumullahu bi ni'amihi. Maka yang menjaga, yang memelihara itu Allah Azza wa Jalla. Semuanya, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, mulai dari mencipta sampai memeliharanya, menjaganya, itu semua Allah Azza wa Jalla. Hal ini sangat penting bagi hati kita agar kita menyatu hati kita kepada Allah yang paling kuasa, bahkan sampai urusan sehat dan sakit itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah. Sehingga kita tidak akan menoleh kepada selain Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Nah, orang tidak akan bisa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah tanpa memahami seperti ini. Dan kita semua tahu bahwa maksud dan tujuan Allah menciptakan diri kita untuk itu, agar kita mentauhidkan Allah. Allah berfirman gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika manusia ini meletakkan dirinya kepada maksud diciptakannya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat. Tapi ketika manusia ini tertipu, berpaling dari maksud diciptakannya, malah sibuk dengan urusan nuruti nafsunya, dengan urusan dunia, maka di situ mulai orang itu hilang ketenangannya, mulai gelisah, tidak tenang. Nah, sampai pun kata Rasul, orang itu diberi 2 gunung emas, mesti ingin yang ketiga, nggak tenang. Allah akan meletakkan rasa kurang di depan kedua matanya. Itu orang-orang yang inginnya dunia, cita-citanya dunia. Wa'addahum lima khuliqu lahu, kata Syekh Utsaimin di sini, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersiapkan makhluknya, semua makhluk. Lima khuliqu lahu, untuk manusia itu sampai kepada maksud diciptakannya. Seperti kita ini manusia dan jin, maksud diciptakannya adalah untuk mentauhidkan Allah, ayatnya tadi. Artinya juga bahwa tidak ada upaya terbaik bagi kita selain daripada bagaimana upaya kita meletakkan diri kita kepada itu, maksud dan tujuan diciptakannya. Ketika orang mengalami kegelisahan hati, keresahan hati, itu caranya juga diterangkan oleh para ulama, dan itu kesepakatan para ulama. Caranya adalah dengan mengembalikan hati kepada maksud diciptakannya. Dikenalkan kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia tahu apa maksud dan tujuan Allah menciptakannya. Wa amadahum birizkihi, Allah persiapkan rizkinya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang perbincangan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Rabb. Faman rabbukuma ya Musa. Kuma di sini 2, maksudnya Musa dan Harun. Siapa Rabb kalian? Rabb kalian ya tadi yang mencipta kamu, yang mengurus kamu, yang mencukupi kamu, wahai Musa. Qala, Nabi Musa menjawab, Rabbuna, Rabb kami, alladzi a'ta kulla syai'in, yang telah memberi segala sesuatu. Khalqahu, seluruh makhluknya. Tsumma hada, kemudian Allah, dialah yang telah memberi petunjuk. Nah, memberi segala sesuatu di sini umum sekali. Sehat dan seterusnya. Dan segala yang dibutuhkan manusia supaya sampai kepada maksud dan tujuan diciptakannya. Fakullu ahadin minal alamin, maka setiap orang di alam ini,
qad rabbahu Allahu azza wa jal bi ni'amihi. Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi dengan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu masih mencari kepada selain Allah, itu karena kebodohannya dan tidak mengenal Allah azza wa jal yang telah mencukupi, masih minta ke kuburan, datang ke punden-punden, datang ke kayu-kayu besar, batu-batu besar, itu dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah azza wa jal atau buruk sangka kepada Allah azza wa jal. Nah. Dan ini adalah iman rububiyah sebagai dasar daripada uluhiyah. Wa ni'amullahi, nikmat Allah azza wa jal ala ibadihi kepada hambanya katsiratun. Nah, sangat banyak, la yumkin hasruha, yang tidak mungkin manusia bisa menghitungnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Banyak ayat-ayat seperti ini. Wallahu walladzi khalaqaka, maka Allah lah yang telah menciptakanmu, wa a'addaka, dan mencukupi kamu, wa amaddaka, dan mempersiapkan segala kebutuhanmu, wa razaqaka, yang telah memberi rizki kepadamu. Nah, ini selalu diulang-ulang, ini sebagai dalil untuk membangkitkan hati kita, mengenalkan pada diri kita, agar manusia itu minta kepada yang seperti ini sifatnya. Wa huwa wahdahu, maka Allah sajalah al-mustahiqu lil ibadah, yang paling berhak untuk diibadahi. Minta, misalnya berdoa, itu hanya kepada Allah. Dan ini juga diyakini oleh orang-orang musyrikin dahulu, karena orang-orang musyrikin, semusyrik-musyriknya, ketika mereka sudah terdesak, itu mereka mengikhlaskan. Ketika di tengah ombak, di tengah laut, diterpa ombak yang besar, Tuhan-Tuhan mereka di darat, mereka tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Maka dia, kata Allah, mengikhlaskan hatinya. Dan dia tahu bahwa maksud dan tujuan diciptakannya untuk itu, untuk mengikhlaskan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah. Kemudian kata beliau, Syekh Muhammad, wa huwa ma'budi, Allah itu ma'budi, yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagiku sesembahan selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Wa kullu man siwallah alamun, maka selain Allah, setiap selain Allah itu namanya alam. Nah, jadi di sini pengikraran tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang dijadikan sandaran hati, yang diibadahi oleh setiap makhluk. Kita lihat penjelasan dari nomor 1. Ai huwallazi a'buduhu. Dialah Allah, Rabb tadi ya. Dialah Rabbku yang aku ibadahi. Wa atadallulu lahu, dan aku merendahkan diri. Wa khudu'an, dengan penuh ketundukan. Wa mahabbatan, penuh kecintaan. Wa ta'ziman, dan pengagungan. Ibadah itu ini sifatnya ya, mahabbah. Dari mana munculnya mahabbah? Cinta ya. Itu kesadaran terhadap besarnya nikmat Allah pada kita. Yang tadi dikatakan kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Nah, nikmat hari ini kalian bisa bangun, bisa berjalan, bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar.
Itu nikmat yang selain Allah tidak akan bisa membuat orang bisa melihat misalnya, membuat orang bisa mendengar, itu tidak bisa. Membuat orang bisa sehat kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka itu kenikmatan. Artinya dengan mendalami, dengan menyadari hati pada besarnya kenikmatan yang Allah karuniakan, muncullah apa yang dikatakan cinta. Nah, bahkan lebih tinggi lagi nanti muncul yang namanya malu. Nah, ridho dan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'ziman, kalau ta'zim pengagungan, ini buah dari pengkajian terhadap besarnya Allah Azza wa Jalla. Maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Maha dahsyatnya siksa Allah Azza wa Jalla. Maha cepatnya azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang durhaka. Sehingga dua sifat ini, cinta dan ta'zim, harus menjadi sifat daripada ibadah kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Af'alu ma ya'muruni, aku melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadaku dengan penuh kecintaan dan ta'zim. Karena kalau tanpa ini, misalnya sholat tanpa cinta, ya busung istilahnya, artinya enggak merasakan manisnya ibadah kepada Allah. Nah, karena kalau orangnya itu seperti ini sholatnya disifati dengan cinta dan ta'zim, dia merasakan enaknya sholat yang disebut oleh Rasul penyejuk hati. Waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku itu dalam sholat. Artinya di luar sholat itu bikin orang itu resah, gelisah. Baru tenangnya hati itu ketika orang itu sholat. Tapi sholatnya harus seperti ini tadi. Disifati dengan apa? Mahabbah dan ta'zim. Wa atruku, dan aku tinggalkan. Aku tinggalkan juga dengan penuh kecintaan dan ta'zim. Aku tinggalkan ma yanhani anhu. Apa yang Allah larang aku tinggalkan dengan rasa cinta kepada Allah. Dengan penuh pengagungan betul-betul aku tinggalkan. Nah, asalkan orang itu jujur di dalam seperti ini, pasti dia akan masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah sidqan biqalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dengan hatinya, artinya jujur. Jujur itu sama satu antara ucapan dan hatinya. Bukan hanya lisannya yang mengatakan, yang mengamalkan, tapi hatinya tidak. Nah, seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan orang munafik, surat Munafikun ya. Kita lihat surat Munafikun ayat 1. Surat berapa? 57. Ini ya. Di ayat 1 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan idza ja'akal munafikun. Kalau datang munafikun kepadamu. Qalu, orang munafikun itu mengatakan nashhadu, kami bersaksi. Innaka, sesungguhnya engkau la Rasulullah. Sesungguhnya engkau itu Rasulullah. Ini kan pengakuan, dan munafikun itu taat pada Rasul. Menjalankan perintah-perintahnya,
menjauhi larangan-larangannya. Pengakuan munafikun yang seperti ini, apakah dibenarkan oleh Allah? Tidak, kata Allah, wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah, sungguhnya Allah tahu bahwa engkau adalah Rasulullah, wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafikina lakadzibun, sungguhnya orang munafik itu dusta. Kenapa ini dibilang dusta? Karena hanya lisannya. Nah, begitu juga orang misalnya sholatnya jujur dan ikhlas, satu ucapan dengan hatinya, rata-rata kan tidak satu. Mulutnya baca apa, harinya kemana, nggak nyatu. Nah, wakunu ma'asodikin, banyak perintah-perintah Allah, karena kejujuran itu merupakan sifat yang paling memperbaiki hati. Amalan hati, termasuk ibadah qalbiyah. Jujur itu ibadah qalbiyah yang paling tinggi, paling bagus untuk memperbaiki hati. Kejujuran, asidku. Makanya kata Rasulullah, asidku yahdi ilal birri. Kejujuran itu mengajak pada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannati, dan kebaikan mengajak ke surga. Nah, maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang ini jujur. Falaisa li ahadun a'buduhu, maka tidak ada bagiku seorang pun yang aku ibadahi siwallah, dari selain Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad seorang rasul pun, illa nuhiya ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada rasul-rasul itu, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwa tidak ada ilah. Apa diartikan ilah itu? Sesembahan. Illallah. Artinya kan kita memang dicipta untuk mempersembahkan diri kita kepada Allah. Yang dikatakan diri kita terdiri dari dua tadi, dohir dan batin. Jadi satu. Tidak tadi berpisah. Badannya gengge tapi hatinya nggak mau. Lisannya baca doa dalam sholat, hatinya lalai. Sampai doa pun kata Rasulullah SAW, bagaimana mau dikabulkan? Dia berdoa tapi hatinya lahin. Lahin itu lalai. Nah, ini tauhid ya. Semua Rasul itu visinya seperti ini. Yang disampaikan oleh Rasul adalah tauhid. La ilaha illa ana. Atau la ilaha illallah. Fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka manusia dan jin tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, mengikhlaskan untuk Allah ad-din. Apa ad-din? Amalan, ya. Di dalam kita beramal hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika amalan-amalan kita diperuntukkan untuk Allah, maka itu namanya ikhlas, dan itu bisa memperbaiki hati kita. Hunafa'a, agama Allah itu hunafa, jamak daripada hanif. Agama Allah itu sifatnya hanif. Hanif itu condong dari kesyirikan pada tauhid. Wa yuqimus salata, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, menegakkan sholat. Jadi di sini di semua ayatnya pakai wa yuqimu atau iqamah. Iqamatus shalah atau wa yuqimunas shalah. Nah, dari kata apa? Iqamah. Nah, iqamah bahasa Indonesianya itu komat ya. Ayo dikomati. Dikomati itu maksudnya diajak
Iqamah dia apa koma? Berdiri atau tegak. Nah, itu pun di tafsirnya seseorang tidak dikatakan menegakkan sholat kalau cuma badannya saja. Jika kan dikatakan menegakkan sholat ketika dua-duanya sholat apa itu zahir dan batinnya. Wa yu'tuz zakat dan memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah itulah agama yang lurus. Nah, kita lihat tadi matanya. Wa dalilu dalilnya bahwa hanya Allah sesembahan kita yang kita ibadahi. Tidak ada sembahan selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Fatihah ayat berapa itu? 1 ya. Istadallal mu'allif rahimahullah liqaunillahi subhanahu wa ta'ala murabbiyan. Dalil yang dibawa oleh Syekh bahwa Allah yang mengurus li jami'il khalqi adalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang lalu sudah dibahas di tafsir surat Al-Fatihah ini ya. Alhamdulillah itu apa? Pujian yang mengandung kecintaan dan pengagungan. Ini kata-kata alhamdulillah. Nah, segala pujian yang disifati dengan cinta itu hanya milik Allah. Nah, karena dulu sudah diterangkan bahwa kadang orang memuji tapi nggak cinta. Mungkin karena takut, mungkin karena ingin bayaran. Nah, maka yang seperti itu tidak boleh dengan kata hamdun. Nah, maka yang kalau bagi Allah itu pakai alhamdu atau hamdun karena ini mengandung kecintaan. Yakni al-wasfu bil kamali wal jalali wal izmati lillahi ta'ala wahdah. Alhamdulillahirabbil alamin yang diibadahi karena hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang maha tinggi dan maha agung, itu hanya Allah. Rabbul alamin, Rabbil alamin ay murabbihim, yang mengurusi, di sini yang mengurusi alam, bin ni'ami, dengan segala kenikmatan. Ya, dengan segala kenikmatan supaya bisa bernafas, oleh Allah diberi nikmat berupa apa? Udara. Supaya bisa badannya sehat, oleh Allah diberi nikmat makanan. Supaya tidak haus, oleh Allah dibuatkan air dan seterusnya. Kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya. Itu dalam rangka tarbiyah Allah. Nah, tapi di dalam surah di ini Rob ini juga masih bersifat umum. Itu berlaku juga pada manusia-manusia yang kafir, yang durhaka, itu pun Allah yang mengurusi mereka. Yang memberi segala kenikmatan pada mereka itu Allah. Karena tarbiyah Allah itu ada dua, tarbiyah umum dan tarbiyah khusus. Tarbiyah umum itu ini, diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah segala kebutuhannya. Nah, wa khaliquhum wa malikuhum, yang mencipta dan yang memiliki, wal mudabbiru dan yang mengurusi. Nah, kama syaa azza wajal, sebagaimana Allah kehendaki. Itu seluruh alam. Wal alam, apa alam itu? Kullu man siwallah, alam itu semua selain Allah itu namanya alam. Wasammu alaman, kenapa selain Allah itu disebut alam? Li'annahum, karena mereka itu, alam itu alima. Apa alima? Mengerti atau tahu. Ala khaliqihim, mengerti atau mengenal penciptanya. Wa malikihim, dan pemiliknya. Wa mudabbirihim, dan yang mengurusi mereka. Kalau lihat hadis di Bulughul Maram ya, hadis
ketika Nabi Sulaiman minta hujan itu bisa dilihat di sholat istisqa, bab sholat istisqa. Jadi dibawakan hadis itu. Nabi Sulaiman keluar, ngajak umatnya, kemudian melihat apa? Semut lagi terlentang itu, mengangkat kaki-kakinya, minta hujan. Nah itu jelas sekali ke akidahnya siapa itu? Namel ya, namel itu. Akidahnya semut itu mending ya. Dia tidak datang ke kuburan. Semut-semut itu ketika haus, dia tidak datang ke kuburan. Tidak ke punden-punden, tidak ke dukun-dukun. Tapi dibalik badannya minta kepada Allah. Fafi kulli syai'in ayatun lillahi ala annahu wahidun. Nah, maka segala sesuatu ya. Maka pada segala sesuatu dari ciptaan Allah itu, dari alam ini, segala sesuatu mungkin kita tidak akan bisa menghitungnya segala sesuatu. Kita ambil yang terdekat saja, misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala kita disuruh lihat makanan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia itu lihat makanannya. Di makanan itu saja atau satu benda di hadapan kita itu pasti ada ayat di situ. Ada ayat bagi Allah. Ayat tentang apa? Ala annahu wahidun, bahwa Allah itu satu-satunya yang bisa membuat pisang yang ada di hadapan bapak-bapak itu. Siapa yang buat? Itu di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya. Allah kenalkan dirinya. Tidak ada yang bisa membuat pisang. Bisa manis, dulu hijau jadi kuning. Kalau sudah kuning itu artinya kuning itu apa? Monggo ya, monggo. Nah, wa anal mujibu bihada wahidun min dzalika, dan saya meyakini seperti itu. Dan saya termasuk dari, saya di sini maksudnya penulis kitab ya. Wa idza kana rabbi wajib alayya an abuduhu hadahu. Ketika aku sadar bahwa hanya Allah yang menciptakan tadi pisang tadi ya, maka yang wajib bagiku hanya adalah beribadah kepada Allah saja, tidak menoleh kepada selainnya. Fa idza qila laka bima arafta rabbaka, kalau kamu ditanya dengan apa kamu mengenal Rabb-nya, fakul bi ayatihi wa mahluqatihi, maka jawablah dengan ayat-ayat Allah wa mahluqatihi. Apa bedanya ini? Di sini disebutkan oleh beliau ayat-ayatnya dan makhluknya. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, al-lailu wan naharu. Di antara ayat-ayat Allah apa? Malam dan siang. Wasyamsu wal qamaru. Nah, di situ ayat-ayat Allah yang sangat besar, adanya malam, adanya siang. Nah, karena tidak ada yang bisa membuat malam, tidak ada yang membuat siang. Itu ada ayat-ayat yang Allah katakan, bagaimana kalau Allah jadikan malam ini terus-menerus, tidak ada siang? Apakah ada Tuhan selain Allah bisa membuat malam, bisa membuat siang? Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, bagaimana kalau Allah jadikan alam ini siang terus, tidak ada malam? Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan malam? Nah, kemudian juga matahari ini ayat Allah. Wa qamar ini adalah ayat Allah. Nah, bisa dilihat pembahasan mendalam dan rinci di surat Miftah Darus Sa'adah. Allah bahas, Al-Imam Al-Qayyim membahasnya dengan rinci sekalian manfaat-manfaatnya. Nah, dan ketika kita membaca itu seperti kita ini sedang melanglang sampai ke atas arsy. Karena disertai dengan ayat-ayat hadis-hadis, hati kita itu naik sampai ke atas langit ketujuh. Sehingga pandangan mata manusia mengalahkan pandangan
kepala, mata kepala. Wa min mahlukatihi, kita lihat coba ya, kalau di sini beliau katakan ayat-ayat Allah antara lain malam, siang, matahari, bulan. Wa min mahlukatihi, adapun makhluk Allah, as-samawatu sab'u, 7 langit, wal arduna as-sab'a, dan 7 bumi. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalam bumi dan yang ada di langit dan ada yang ada di antara keduanya. Nah, al-ayat di sini beliau katakan jam'u ayatin. Ayat itu ayat panjang di sini ayat, al-ayatu jam'u ayatin, jamak daripada ayah. Ayat ini tunggal. Wahia al-alamah. Ayat itu artinya alamah. Alamah itu alamat, tanda. Nah, tanda pada sesuatu. Allati tadullu alaihi wa tabyinihi. Nah, wa tabayyinihi, yang memperjelas sesuatu. Wa ayatullahi nau'an. Ayat Allah itu ada 2. Kauniyatun wa syar'iyyatun. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyyah. Nah, ini semua kauniyah dan syar'iyyah ini sama ya, satu tujuan untuk mengenalkan dirinya ya di ayat ya. Ayat itu apa? Tanda. Nah, tujuannya Allah membuat ayat-ayat ini untuk agar manusia itu mengenal dirinya, mengenal Allah. Lewat apa? Ayat Allah. Apa? Ayat Allah ada berapa? 2. Kauni, syar'i. Fal kauniyatu, maka ayat kauniyah ya al-mahlukat. Ayat kauniyah itu adalah makhluk-makhluk. Wasyar'iyah, dan syar'iyah ya al-wahyu, adalah wahyu. Alladzi anzalahullahu ala rusulihi, yang Allah turunkan melalui pada para rasulnya. Wa ala hadza yakunu qaulul muallif rahimahullah bi ayatihi wa mahdukatihi. Nah, maka perkataan beliau, kita mengenal Allah dengan ayat-ayat dan makhluknya, min babi abdin khos alal am. Itu penyandaran yang khusus kepada yang umum. Yang khusus yang mana ini? Ayat apa makhluk? Ayatnya ini yang umum ya. Ayatnya yang umum, kemudian makhluknya yang lebih khusus. Idza fassarna al-ayat bi annaha al-ayatul kauniyah wasyar'iyah, yaitu ketika kita mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu ada ayat kauni dan ayat syar'i. Au min babi atfil mabayin al-mughayir idza khassasna al-ayat bil ayati syar'iyyah. Atau di sini disebut atof bayan namanya ya. Apabila dikatakan atof bayan itu yang menjelaskan. Bayan itu penjelasan. Nah, wa ala kullin, kesimpulannya fallahu azza wajal yu'rafu bi ayati al-kauniyah. Intinya, kesimpulannya bahwa Allah itu dikenali dengan ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah, apa itu, wahya al-mahlukat al-azimah, berupa makhluk-makhluk yang besar, wa ma fiha min ajaibis sani'ah, dan apa yang ada di makhluk yang besar berupa ciptaan-ciptaan yang mengagumkan. Wa balighul hikmah, dan sangat baligh. Baligh itu memuncak. Hikmah itu hikmahnya, tujuannya. Nah, mungkin kita tidak mampu ya melihat, mengkaji apa hikmah Allah ciptakan langit, apa Allah hikmah menciptakan bumi. Langit kok 7, kok gak 8. Nah, kok gak 5 atau 6. Kemudian juga siang dan malam. Wa kadzalika yu'rafu bi ayati syar'iyyah wa ma fiha minal adl. Kalau
Allah bicara masalah ayat-ayat kauni, itu di sini hikmah dari penciptaannya seluruhnya ya. Hikmah Allah ciptakan mungkin lombok atau tomat, nah, atau Allah ciptakan semut, Allah ciptakan cacing, Allah ciptakan tikus dan seterusnya. Itu pasti ada hikmah di sana. Nah, Allah katakan di surat Al-Imran ya, ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya. Itu pasti ada ayat, ada tanda di sana, ada hikmah. Karena di sana dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Kemudian mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidak ada ciptaanmu itu yang enggak ada hikmahnya. Cuma kebanyakan kita enggak tahu apa hikmahnya. Allah ciptakan cacing misalnya. Allah ciptakan ular, Allah ciptakan tikus, ular, dan anjing, babi. Nah, wa kadzalika ya'rifu bi ayati syar'iyyah wa ma fiha minal adl. Adapun kalau ayat syar'iyyah, di sana pelajaran-pelajarannya mengandung al-adl. Al-adl keadilan. Allah terangkan di situ keadilan Allah. Wal istimali alal masalih, dan isinya petunjuk-petunjuk untuk menyampaikan kepada kemaslahatan dunia, lebih-lebih kemaslahatan akhirat. Itu di Allah terangkan di dalam ayat-ayat syar'i, yaitu wahyu. Wada'ul mafasid, dan supaya orang terhindar dari kerusakan, baik kerusakan dunia, lebih-lebih kerusakan akhirat. Itu caranya dengan kembali pada ayat-ayat syar'i. Nah, ada beliau bawakan di sini syair wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Pada segala sesuatu itu ada ayat. Tadullu ala annahu wahidun, yang menunjukkan bahwa Allah itu satu. Ini baru kita bisa baca ya. Untuk lebih dalam mungkin kita tidak cukup dengan kitab tipis seperti ini. Bisa dilihat lebih dalam di kitab Miftah Darus Sa'adah. Miftah Darus Sa'adah itu bahas itu penciptaan alam, kayak IPA gitu. Kalau dalam di sekolah itu kayak IPA. Tapi ini jauh lebih luas daripada IPA. Sudah di sana dibahas kalau di IPA di sekolah itu hujan itu berasal dari air laut yang menguap, ya. Apakah memang seperti itu? Tapi di IPA-IPA itu banyak yang menyelisih dalil. Bumi berputar, manusia dari kera. Kullu hadza min ayatillahi dallati ala kamalil qudrah. Semua ayat-ayat ini ya, ayat-ayat Allah tadi yang syar'i menunjukkan pada kesempurnaan kudrah Allah. Allah itu maha kuasa, maha mampu. Dengan ini kita jangan macam-macam kan, gitu ya. Terus gimana? Ya taat, tunduklah pada Allah. Allah yang telah mencukupi kamu, menciptakan kamu. Wa kamalul hikmah, dan sempurna hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Cuma kita aja yang nggak tahu. Wa kamalu rahmah, sempurna. Semua ayat-ayat itu menunjukkan sempurnanya rahmat Allah. Apa rahmat? Kasih sayangnya ya. Allah itu maha kasih sayang pada kita. Fasyamsu ayatun min ayatillah, seperti matahari itu ayat dari ayat-ayat Allah. Minimalnya menerangi alam. Kalau matahari tidak terbit, kemudian gelap terus, listrik gak bisa dimatikan ya. Habis berapa itu? Likauniha tasiru siratan, karena matahari itu berjalan. Nah, muntaziman dengan teratur.
muntadiman dengan teratur berjalannya. Terbitnya ya tetap seperti itu. Berjalannya dan itu atas izin dari Allah. Ketika sore sudah tenggelam matahari, pernah Rasulullah SAW bertanya pada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kemana mataharinya? Kemana perginya? Abu Dzar mengatakan, wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Dia pergi ke bawah arsy. Padahal arsy itu di mana? Di atas langit ketujuh kan. Nah, kalau di sini kan jam berapa itu? Jam 6 lah taruhlah. Padahal orang Saudi masih melihat matahari di atas. Ya, masih jam berapa? 2. Jam 2 siang. Kalau di sini tenggelam, di sana masih jam 2 siang. Tapi Rasul SAW menyatakan, nah seperti itu. Dia pergi ke bawah arsy, sujud kepada Allah. Pagi hari, menjelang pagi, mataharinya izin kepada Allah, apakah saya masih boleh terbit lagi? Iya, sampai nanti sekarang kamu terbit dari barat. Nah, kalau sudah terbit dari barat, maka ditutuplah pintu taubat. Badian, matahari itu badi itu tidak ada contoh sebelumnya. Matahari itu nggak ada nyontoh siapa. Sebelumnya nggak ada. Nah, itu disebut badian. Maka orang kalau setiap perbuatan atau hasil karya yang nggak ada contoh sebelumnya, secara bahasa disebut bid'ah. Bid'ah itu suatu yang baru yang nggak ada contoh sebelumnya. Kalau agama ya nggak ada amalan yang dicontohkan, nggak ada contoh dari Nabi, itu bid'ah dalam agama. Kalau masalah dunia ya teknologi dunia itu yang nggak ada contoh sebelumnya itu juga disebut bid'ah. Nah, kalau bid'ah dalam masalah dunia itu nggak apa-apa, itu malah kemajuan dan bagus, dipuji. Tapi kalau dalam agama itu sangat dicela. Nah, mundu khalaqaha Allah, semenjak matahari dicipta oleh Allah, wa ila an ya'dhanallahu bi kharabil alam, sampai izin terbit itu dicabut oleh Allah ketika alam sudah mau bubar, mau dibubarkan. Fahiyya tasiru limustaqarrin laha. Matahari itu berjalan mengikuti mustaqornya, melalui relnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wasyamsu tajri, matahari itu berjalan limustaqarrin laha, menuju tempat persinggahannya. Surat apa ini? Yasin ya. Coba kita lihat artinya. Yasin surat berapa? 5. Pak Hari. Surat berapa? Yasin. Berapa Pak? Pak siapa Pak? Pak Ahmad. 36. Ayat berapa tadi? Ayat 38 ya. Ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Jadi punya rel ya. Nah, Ibnu Qayyim juga bahas secara rinci bahwa bulan dan matahari itu punya rel. Diartikan di sini seperti ini juga. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Tapi mataharinya satu hari lebih awal daripada bulan.
di dalam mengitari relnya dan punya rel sendiri-sendiri ya. Di ayat 39-nya Allah sebutkan tentang bulannya di sini. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Itu juga bulan. Kami tetapkan baginya tempat-tempat peredarannya, ya. Punya tempat peredaran sendiri. Sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kalau kita bilang stasiun, ya. Sampai stasiun, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Seperti apa? Kecil kayak bulan sabit bahasa kita. Sabit itu kan celurit itu asalnya ya. Sebut bulan sabit. Di masing-masingnya punya ini mempelajari seperti ini juga sama dengan kita belajar tafsir ayat. Karena yang kita pelajari ini juga ayat-ayat kauni ya. Nah, wahia maka matahari itu min ayatillah. Ayat bihajamiha wa asariha, yang sangat besar matahari itu dan betapa juga asarnya, pengaruhnya. Kalau di IPA sekolahan, matahari itu untuk memasak ya, memasak di daun-daun itu. Apa namanya Andi? IPA apa? Fotosintesis. Nah, untuk memasak. Karena kalau kurang matahari dia gak bisa masak, lemes pohonnya. Wa amma hijamuha fa'athimun kabirun. Adapun badannya matahari itu besar sekali. Wa amma atharuha, adapun asarnya, manfaatnya, fama yahsulu minha minal manafi'i lil ajsami wal asjari. Sangat besar sekali manfaatnya. Baik untuk badan. Badan kita disuruh caring ya. Untuk membakar katanya untuk menghadirkan vitamin D. Nah, dengan sinar matahari. Wal asjar juga pohon-pohon. Wal anhar, bihar, laut, wa ghairu dzalika. Fa idza nadarna ila syamsi, kalau kita lihat matahari, hadhil ayatul azimatu ma maddal bu'di alladhi bainana wa hararatuha. Kalau kita perhatikan matahari yang antara kita dengan matahari, tapi kita masih bisa merasakan panasnya. Nah, suman minal itoati. Kemudian perhatikan lagi bagaimana sinarnya yang sangat kuat. Allati yasulu biha taufirun umurun kasirat amwalun kasiratin. Yang dengan panasnya yang kuat itu banyak sekali manfaatnya bagi buah-buahan yang ada di muka bumi. Nah, terutama untuk masak dari buah-buah kurma kayak gitu. Di negara Arab itu sampai 40 derajat itu untuk mematangkan buah-buahan. Finnahari yastaghnuna an kulli idaatin. Maka manusia ketika matahari sudah mulai terbit, manusia sudah cukup dari seluruh cahaya. Lampu-lampu dimatikan, mobil dimatikan lampunya. Nah. Wa yahsulu biha maslahatun lain dari matahari. Ini cuplikan sedikit tentang faedah matahari, baru satu ya matahari yang dibahas. Bagi manusia. Min taufiri amwalihim wa ya'uddu hadza minal ayat. Yang semua ini termasuk ayat. Matahari demikian banyak sekali manfaatnya. Yang itu semua ayat dari Allah.
Allati la nudhiku illa yasiru minha, yang pasti kita tidak tahu. Selebihnya cuma ini sebagiannya saja. Dari manfaat matahari, yang itu merupakan ayat dari Allah Azza wa Jalla yang menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadikan kita ini semakin malu kepada Allah kalau kita tidak bersyukur. Kalau Rasulullah SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Ada hadis, hendaknya setiap kalian merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Dan sahabat tanya, kami malu kepada Allah. Sahabat mengomentari, kami malu kepada Allah ya Rasul. Walhamdulillah. Kata Rasul SAW, laisa dzak, bukan seperti itu. Coba kita lihat hadisnya ya. Kita istahyau. Kita cari dulu. Ini saya bacakan aja hadisnya biar lebih, supaya kita berasal belajar malu kepada Allah. Mana? Langit lampau. Dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyau, malulah, minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Qala kulna, kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nasahyi walhamdulillah, kami sudah malu, alhamdulillah. Maksudnya malu pada Allah. Qala, Rasul mengatakan, laisa dzak, bukan begitu. Walakin al-istihya minallahi haqqal haya, yang dikatakan malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, bagaimana itu? Coba dilihat yang dikatakan malu yang sebenar-benarnya. Anta fadar ra'sa wa ma wa'a. Malu kepada Allah itu engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di kepalamu. Nah, ternyata Masya Allah, kepala kita, apa yang ada di kepala kita? Artinya, jangan, kalau kita lihat tafsirnya nanti, jangan ada di kepalamu itu pikiran-pikiran yang tidak diridhoi oleh Allah. Coba dilihat tafsirnya di sini. Yaitu engkau menggunakan kepalamu bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kamu gunakan kepalamu tidak untuk sujud kepada Allah. Dan jangan sampai diisi kepalamu dengan riya. Nah, dan engkau di tafsir lain, engkau mikir perkara-perkara di kepalamu, kamu isi pikiran-pikiran yang tidak Allah ridhoi. Nah, wal batan wa ma hawa. Yang dikatakan malu kepada Allah, engkau jaga perutnya dan wa ma hawa, apa yang masuk di perutmu. Perkara yang tidak Allah ridhoi. Malu kalau sampai perut ini diisi
perkara yang tidak Allah ridhoi. Wa tadhkurul mauta wal bilad. Malu kepada Allah itu engkau selalu ingat mati dan apa yang terjadi setelah kematian, bencana-bencana kematian, adab-adab setelah kematian. Engkau selalu ingat itu namanya malu kepada Allah. Waman aradal akhirata, barang siapa yang ingin akhirat, taroka zinatad dunya, meninggalkan perhiasan dunia. Maksudnya gimana? Meninggalkan perhiasan dunia. Jadi tadi kembali pikirannya itu yang benar untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jangan tertipu dengan dunia, karena dunia itu menipu. Apa kata Allah? Innamad dunya mata'ul gurur. Kemudian dunia itu melalaikan. Allah berfirman, alhaakumut takatsur. Kemudian manusia itu memang cinta pada dunia dengan cinta yang sebenarnya. Nah, bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tuhibbunal hayatad dunya. Nah, faman fa'ala dzalika, barang siapa yang menjaga kepalanya, menjaga perutnya, selalu ingat mati, kemudian meninggalkan perhiasan dunia, kata beliau, faman fa'ala dzalika istahya minallahi haqqal haya, itulah orang yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Dan ini tentu perlu yang namanya taufik dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kajian ini menjadikan kita sebab diberi taufik dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa malu kepada Allah Azza wa Jal, merapat kepada Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.